Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya. Sobat-sobat, kerap kali ya kalangan umat Islam ada yang mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Ya, katanya pahalanya yang dikirimkan kepada orang yang meninggal tersebut. Jika ditelusuri, sobat-sobat, apakah amalan ini ada landasannya, ada dalilnya dari Quran dan Sunnah? Ternyata tidak ada. Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak pernah melakukan ini. Bahkan ada pemilik pondok pesantren menertawakan amalan ini. Sobat-sobat, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk almarhum ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil almarhum. Al-Fatihah. Kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal. Iya. Kita ada punya hak untuk bertanya kepada Ustadz. Kira-kira ada dalilnya untuk itu? Nggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada seluruh riwayat yang demikian. Dan nggak akan sampai. Saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah. Saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat. Tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya. kalau mau dipaksakan, mau dipas-pasi, mau diakal-akali, nah ini yang dilakukan oleh Ustadz Dasat Latif. Ya. Nah, coba kita simak dulu ya, bagaimana Ustadz Dasat Latif mengakal-akali ya, memakai dalil cocok logi. Rasulullah ke suatu tempat. Perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat ketika lewat pemakaman. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Selesai urusan, balik lagi dengan rute yang sama. Lewat di pemakaman, seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Nabi katakan, tidak usah, kau santai aja jalan. Ya Rasulullah, tadi pergi disuruh cepat, sekarang kau tidak. Kata Nabi, tadi itu andai kau diberi telinga seperti pendengaranku. Tadi itu waktu pergi disiksa orang dalam kubur. Saya tidak mau lama-lama mendengarnya. Tidak tega saya mendengar dia disiksa, maka saya mau jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan, hentikan siksaanmu wahai penyiksa di kubur. Tidak mungkin saya siksa orang tuanya di kuburnya, sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kalimat basmalah dia baca anaknya, Allah sudah katakan berhenti kau siksa anaknya, orang tuanya. Nah, sobat-sobat, setelah saya telusuri, ternyata yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif ini adalah kisah cerita, sobat-sobat. Bukan ya sunnah maupun asar, atau yang dilakukan oleh para ulama, akan tetapi kisah. Nah, dan anehnya kisah ini melibatkan Jibril. Nah, oke lah sobat-sobat, ya katakanlah ya ini
dalil yang mereka pakai. Tetapi dalilnya kan tidak matching. Yang dibicarakan adalah mengirim Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Tetapi dalil yang dipakai oleh Ustadz Dasar Latif, baca Bismillah. Dan anak tersebut bukan mengirimkan bacaan Al-Fatihah, tetapi sedang belajar mengaji. Nah, jadi dalil ini tidak bisa ya dijadikan landasan bolehnya mengirim Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati. Ya. Karena ya, dua hal yang berbeda. Belajar mengaji dengan mengirimkan bacaan Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dan membaca Bismillah. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya ya memang tidak ada dalilnya membaca Al-Fatihah dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Kalaupun ada, yaitu tadi dalilnya hanya dalil akal-akalan, dalil yang dipaksakan, dalil yang dipas-pasi, dalil cocok logi. Nah, itulah saja sahabat-sahabat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.